Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Alia Hardianti Pratiwi dengan NIM 22070161104. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mitos dan stereotip pada dewasa akhir. Oke, langsung saja. Nah, apa perbedaan dari mitos dan stereotip? Nah, mitos sendiri merupakan cerita atau keyakinan yang seringkali tidak berdasar pada fakta dan dapat berkembang pada masyarakat. Nah, mitos ini juga seringkali digunakan untuk menjelaskan fenomena atau situasi yang sulit dipahami dengan pemahaman yang lebih mudah. Sedangkan stereotip sendiri merupakan pandangan umum atau gambaran yang sederhana dan terkadang tidak akurat mengenai suatu kelompok ataupun individu. Nah, misal saja di lingkungan teman-teman, misalnya teman-teman tinggal di Jawa nih, mitos yang seringkali teman-teman dengar mungkin mengenai larangan duduk di depan pintu ketika makan. Nah, kenapa? Kalau kita tanya ke orang tua bilangnya nanti jodohnya berhenti di tengah jalan. Kayak gitu kan. Padahal ada penjelasan ilmiahnya. Kenapa? Karena ya pintu itu sendiri merupakan tempat untuk keluar masuk orang, tempat untuk jalan orang. Maka dari itu kalau misalnya kita makan dan duduk di depan pintu tidak etis. Ya karena itu tadi, pintu adalah jalan keluar masuk orang. Tetapi kalau di Jawa biasa menyebutnya dengan mitos. Terus mengenai stereotip. Nah, kalau stereotip sendiri contohnya mungkin kalau di Jawa nih ada stereotip tentang perempuan itu kerjanya ya di dapur, kerjanya masak. Perempuan karir itu apa? Kayak disepelekan lah gitu. Nah, di sini stereotip yang masih kental dengan orang-orang di Jawa tentang perempuan itu memiliki pekerjaan di dapur dan tidak usah kerja mencari nafkah. Padahal kalau kita sendiri mampu untuk melakukannya, tidak apa-apa loh untuk bekerja menjadi wanita karir. Karena tidak melulu wanita itu harus selalu di dapur. Bahkan seorang pria juga bisa mengerjakan pekerjaan dapur. Begitupun dengan wanita. Wanita juga bisa bekerja, mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Maka dari itu, stereotip seperti itu harus dihilangkan. Oke, lanjut saja. Nah, pada masa late adulthood, dalam perjalanan hidup, manusia sering mengalami serangkaian tahap perkembangan yang membentang dari kelahiran hingga kematian. Nah, tahap ini melibatkan perubahan signifikan dalam fisik, kognisi, emosi, dan sosial. Nah, usia lanjut sendiri dimulai pada usia 60 tahun dan dibagi menjadi dua, yaitu ada usia lanjut dini dan usia lanjut akhir. Kalau dini pada usia 60-70 tahun, sedangkan untuk yang akhir pada usia 70 tahun ke atas. Nah, ini tadi menurut Harlock ya. Terus ini tadi ada perkembangan manusia sendiri bersifat unik dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lingkungan, genetika, pengalaman hidup, dan membantu kita memahami bagaimana manusia mengalami perubahan sepanjang siklus hidupnya. Menurut Harlock pada tahun 2000. Nah, masa dewasa akhir sendiri sering disebut dengan istilah penutupan atau rentang hidup pada diri seseorang yang ditandai dengan menurunnya fungsi fisik, berkurangnya fungsi fisik,
daya ingat yang merosot atau memori, daya penglihatan semakin kabur, indera pendengaran yang memburuk, meningkatnya kesadaran beragama. Nah, ini kayak orang lanjut usia atau orang ya lanjut usia, kenapa pada masa akhirnya dia semakin sadar tentang kesadaran beragama. Nah, karena apa ya, mereka sudah merasa kayak udah nggak ada aktivitas apapun lagi, jadi kayak apa ya, tinggal menunggu kematian istilahnya begitu. Maka dari itu orang lanjut usia seringkali uh, semakin rajin beribadahnya, semakin rajin membaca Al-Quran dan sedekah ataupun yang lainnya, karena mereka sudah sadar bahwa hidupku tinggal sebentar lagi juga aku akan diambil oleh Allah. Jadi aku harus melakukan hal yang sebaik mungkin, seperti itu. Ini juga apa ya, saya pernah bertemu dengan seseorang. Ya, adalah saya pernah bertemu dengan seseorang dan beliau usianya sudah lanjut usia sekitar 60 tahunan lebih lah. Nah, dulu beliau mungkin memang seorang pribadi yang jarang beribadah, jarang sholat. Terus suatu ketika beliau ini rajin sholat, terus rajin ke masjid gitu. Waktu saya pernah bertemu kan. Nah, waktu saya bertemu itu, saya tanya, apa namanya, ya intinya, wah alhamdulillah kok sekarang udah rajin sholat ya mbak gitu kan. Bu, terus beliau bilang iya mbak, apa ya, udah sadar lah intinya kayak gitu. Terus saya tanya tuh waktu itu, ibu berarti apa ya, sekarang alhamdulillah udah 5 waktu ya sholatnya, dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Saya ajak ngobrol seperti itu kan, basa-basi. Nah, tapi jawaban dari ibunya waktu itu bilangnya enggak. Beliau bilang seperti ini, enggak Nduk, enggak, aku sholatnya tak pilihin dengan apa ya, tak pilihin yang rokaatnya dikit-dikit, misalnya subuh sama maghrib doang. Terus saya, oh seperti itu ya bu, terus yang lainnya berarti nggak dikerjakan sholatnya? Beliau bilang enggak, soalnya udah capek gitu, punggungnya sakit gitu kan. Terus ya 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 karena saya dan beliau kurang begitu dekat, saya juga baru begitu, belum terlalu kenal lah, jadinya saya ya oh ya udah kayak gitu aja. Tapi apa ya, mungkin orang-orang seperti itu dulunya waktu masa mudanya mungkin kurang begitu mengenai ilmu agama, sehingga pada masa tua ya meskipun dia sudah berusaha, dia udah mulai sadar aku harus sholat, yang dulu nggak pernah sholat jadi sholat meskipun bolong-bolong. Tapi ya mungkin suatu saat akan seiring berjalannya waktu maka akan rutin seperti itu. Oke, lanjut saja. Nah, ini ada karakteristik dewasa akhir ya. Nah, untuk dewasa akhir ini mengalami efek perubahan yang berbeda tergantung pada faktor bawaan dan pandangan diri terhadap lingkungan. Stereotip tentang usia lanjut muncul mempengaruhi citra lansia. Pandangan sosial terhadap usia orang tua bervariasi. Mereka ini tuh merasa tidak dibutuhkan hingga apa ya,
menjadi kelompok minoritas dalam populasi dan seringkali mengalami kesepian. Yang pertama ini ada perkembangan fisik dewasa akhir. Nah, pada tahap ini terjadi penurunan fisik yang disebabkan oleh perubahan sel, jaringan, dan sistem organ, dan tanda-tandanya seperti penuaan pada kulit atau keriput, elastisitas berkurang, rambut beruban, dan perubahan penglihatan serta pendengaran kelelahan, penurunan gerakan, dan penambahan berat badan. Karena pada usia ini orang tua sudah kehilangan aktivitas fisiknya, mungkin yang tadinya bekerja di kantor, setelah pensiun ya udah nggak ada aktivitas lain kalau dia nggak mau menciptakan aktivitasnya sendiri seperti berkebun misalnya. Maka dari itu pada lansia seringkali mengalami penambahan berat badan. Terus yang kedua ada perubahan organis dan sistematis. Nah, perubahan fungsi organ dan sistem tubuh bervariasi pada lansia. Beberapa sistem tubuh melemah sementara yang lain tetap stabil. Tergantung juga setiap individu beda-beda ya. Terus ada perkembangan kognitif. Kecepatan dalam pemrosesan informasi dan kemampuan berpikir abstrak cenderung mengalami penurunan. Tapi aspek-aspek pemikiran yang lebih praktis mampu mengintegrasikan informasi. Biasanya mengalami peningkatan sepanjang masa dewasa. Nah, memori pada dewasa akhir ini cenderung melemah, tapi terlepas dari hal itu, banyak orang dewasa lanjut usia menjaga keahlian pengambilan keputusan dengan cukup baik jika tidak dibatasi oleh tekanan waktu dan keputusan tersebut berarti bagi mereka. Nah, ini misalnya memori kan ada banyak jenisnya. Nah, untuk memori yang berisi tentang hal-hal akademis, itu untuk orang tua biasanya cepat lupa pada masa tuanya. Tetapi untuk ingatan mengenai mungkin pengalaman praktis pengalaman praktis seperti mungkin ingatan tentang kapan dia menikah, kapan dia pertama kali punya anak, seperti itu pasti dia ingat. Seperti itu. Nah,